Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Beta Truck Heaven. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Tepat ketika Soyen berpikir bahwa dia bisa menerobos ke tingkat niat dengan bantuan jiwa Kuseng. Jiwa Kuseng menatap Soyen dan menggelengkan kepalanya perlahan. Kemudian dia berkata, "Saya tidak bisa membantu Anda menerobos secara langsung." Kata-kata ini seperti seember air dingin yang langsung memadamkan panas di mata Soyen. "Apakah Anda bercanda?" Kemarahan Soyen yang terpendam tiba-tiba memuncak. "Senior, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan membantu saya meningkatkan kekuatan jiwa saya. Saya sekarang berada di puncak alam kaisar. Jika saya tidak dapat menembus ke tingkat pikiran, bagaimana itu bisa disebut peningkatan? Kapan Anda pernah mendengar bahwa kekuatan jiwa dapat menerobos alam tanpa bergantung pada pemahaman Anda sendiri, tetapi dapat dilakukan secara langsung dengan bantuan orang lain?" Jiwa Kuseng malah bertanya, "Jadi ketika Anda datang tadi, saya mulai bertanya-tanya, kapan Anda mendeteksi bahwa kekuatan jiwa Anda sudah penuh di puncak alam kaisar? Begitu kekuatan jiwa mencapai puncaknya di suatu alam, kekuatan itu harus menembus ke alam yang lebih tinggi untuk ditingkatkan. Kalau tidak, bahkan jika Anda lebih banyak kekuatan jiwa yang bisa diserap, itu akan sia-sia. Namun Anda baru saja masuk dengan gegabah tanpa memanfaatkan apapun dan mempertaruhkan hidup Anda untuk datang ke persidangan. Saya benar-benar ingin bertanya, siapa yang bodoh?" "Ini..." Soyen tertegun sejenak. Dia tidak menyangka kata idiot akan digunakan terhadapnya secepat itu. "Sial, saya benar-benar bingung kali ini." Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan bantuan kekuatan jiwa kelas dunia untuk langsung menerobos alam dan kemudian menerima hadiah kekuatan jiwa kelas dunia. Ini adalah kesempatan besar yang tidak dapat ditemukan, bahkan dengan 10 matahari. Tetapi sekarang semuanya sia-sia. Kesenjangan yang sangat besar itu membuat Soyen menutupi kepalanya dan merasa sedikit linglung. Dia hanya terdiam dalam lautan kesadarannya dengan bodohnya. Setelah beberapa lama, Soyen menatap jiwa Kuseng dengan sedih dan bertanya dengan lemah, "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" "Anda telah memecahkan keraguan saya selama ini. Tentu saja saya tidak akan membiarkan Anda tidak mendapatkan apapun. Meskipun saya tidak dapat banyak membantu Anda, tidak masalah untuk menunjukkan kepada Anda misteri alam di alam kaisar." "Oh, tunggu. Anda berada di alam dunia. Jika saya terus menonton demonstrasi Anda di sini, bukankah akan mudah untuk menerobos ke alam pikiran?" Soyen sangat gembira dan memikirkan ide bagus. Tahap pikiran masih merupakan ranah yang sangat misterius bagi Anda sekarang. Tidak hanya mengharuskan Anda untuk memahaminya dengan hati Anda, tetapi juga memiliki persyaratan untuk tingkat dogi Anda. Jika tidak, Anda tidak akan sanggup. Dengan kekuatan Anda saat ini yang hanya bintang 4 akhir, Anda paling-paling hanya dapat melihat sekilas pintu menuju tahap pikiran, yang saya sebut mengambil setengah langkah. Jiwa Kuseng melirik Soyen yang langsung merasa kesal dan melanjutkan, "Jangan meremehkan setengah langkah ini. Itu dapat menghadirkan pintu ke alam di atas alam kaisar di hadapan Anda, sehingga membantu Anda mempersingkat waktu untuk pemahaman dan terobosan." Dari ini, Soyen segera berhenti menyesali bahwa dog di bintang 4 masih terlalu rendah. Tapi dia juga menjadi gembira. Matanya berbinar. Meski dia tidak mampu menembus alam pikiran, jika seseorang dapat membantunya membuka pintu ini, meski hanya sebuah celah kecil, itu akan sangat membantu pemahamannya dan terobosan-terobosan saya di masa mendatang. Bagaimanapun banyak sekali orang yang terjebak di ambang pintu penyeberangan perbatasan dan tidak dapat memperbaiki diri dalam seluruh hidupnya, seringkali karena mereka tidak mengetahui jalan yang benar. Soyen yang sudah tersadar tak dapat menahan diri untuk tidak tersipu ketika memikirkan sikapnya yang barusan. Tetapi pada saat ini dia langsung merasa sedikit bingung di dalam hatinya
Mengapa dia tidak pernah mendengar metode seperti itu dari Zanlo dan gurunya? Mereka seharusnya tidak tahu ini pasti bukan karena pilih kasih. Pasti ada sebab tersembunyi yang tak terucapkan. Jadi Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apakah metode ini sangat sulit? Atau adakah persyaratan yang ketat? Mendengar Xiaoyan menanyakan hal ini, jiwa Gu Sheng sedikit tertegun. Matanya sedikit redup, tetapi segera merasa lega. Menatap Xiaoyan untuk waktu yang lama sebelum menjawab. Wah, Anda memiliki hati yang baik dan merupakan pria yang menghargai persahabatan. Awalnya, saya tidak ingin memberitahu Anda karena saya takut Anda akan memiliki beban psikologis. Tetapi karena Anda bertanya, saya akan memberitahu Anda. Mata Xiaoyan tiba-tiba mengecil. Benar saja, untuk mengambil setengah langkah ini, seseorang harus membayar harga yang mahal. Setelah mengamati kertas putih yang mengambang itu, seolah-olah ingin mengingat momen ini selamanya dalam benaknya. Kemudian jiwa Gu Sheng berkata, kekuatan jiwa berbeda dengan doqi, sangat sulit untuk meningkatkan alam. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah langkah maju untuk setiap alam. Untuk menerobos alam, selain kekuatan jiwa harus penuh, Anda juga perlu memahami. Tapi pemahaman semacam ini hanya dapat dipahami, tetapi tidak diungkapkan dengan kata-kata. Secara teori, yang lain tidak dapat banyak membantu, tetapi sebenarnya masih ada cara untuk membantu mengambil setengah langkah. Namun, cara ini membutuhkan tingkat pencapaian jiwa yang sangat tinggi dari sang pemandu, dan cara ini cukup merusak, yakni menghabiskan esensi jiwa sang pemandu. Matanya menyapu Xiaoyan dan jiwa Gu Sheng tampak sedang memikirkan sesuatu, dan wajahnya menjadi serius. Menggunakan esensi jiwa sendiri untuk membimbing, sehingga mereka yang datang setelah dapat melihat sekilas beberapa misteri dari alam yang lebih tinggi. Esensi jiwa sangat mudah rusak. Bagi mereka yang terluka ringan, sangat sulit untuk pulih bahkan setelah waktu yang lama. Bagi mereka yang terluka parah, ada kemungkinan alam jiwa akan langsung diturunkan. Jadi, hampir tidak ada yang mau menggunakan metode ini, dan lambat laun metode ini hilang. Saya baru tahu tentang metode ini ketika guru saya menggunakannya pada saya sekali, sebelum saya menembus di tingkat pikiran. Untungnya, asal-usul jiwa guru saya tidak rusak parah saat itu. Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini, meskipun dia telah berusaha semaksimal mungkin untuk memikirkan secara mendalam. Tentang kerusakan dalam hal ini, dia masih meremehkan beratnya konsekuensinya. Coba pikirkan, siapapun yang menerobos ranah ini bukankah orang yang punya bakat luar biasa atau punya peluang besar? Bagaimana mungkin orang secemerlang itu mengambil resiko sebesar itu dan melakukan pengorbanan sebesar itu demi seorang bintang yang sedang naik daun? Jadi pro dan kontraknya jelas. Tidak heran metode ini telah hilang. Diam dan khidmat, Xiaoyan tampak sangat malu di bawah tatapan jiwa Gu Sheng. Menghadapi godaan besar yang tidak dapat ditolak oleh manusia manapun. Meski tujuannya masuki lantai 3 aula penyelidikan adalah untuk mencari kesempatan menembus kekuatan jiwa ke tingkat pikiran. Dan Xiaoyan bukanlah orang yang suka bertele-tele. Kisah tentang jiwa Gu Sheng sangat menggerakkan hatinya, jadi dia sedikit ragu-ragu. Anda tidak perlu khawatir tentang saya karena saya hanya jiwa yang tersisa. Sekarang simpul hati saya telah terurai. Jadi saya tidak lagi ingin tinggal di tempat yang gelap dan berhantu ini. Jadi biarkan jiwa saya pergi. Jiwa Gu Sheng melihat keraguan Xiaoyan dan berkata dengan lembut. Sebenarnya saat Anda masuk, saya sudah menunjukkan sedikit dalam nada Gu Sheng kepada Anda. Sayang sekali Anda menganggapnya sebagai musik sutra murni. Hah? Xiaoyan benar-benar tercengang. Tak heran jiwa dan lautan kesadarannya tersentuh saat itu. Tak heran seluruh tubuhnya masuki kondisi nyaman saat itu. Ternyata itu adalah hadiah yang sangat besar. Mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal? Xiaoyan mengeluh. Menyesal setengah mati ketika ia memikirkan betapa ia telah kehilangan kesempatan besar ini. Anda tidak perlu menatap saya dengan penuh kebencian. Itu hanya ujian kecil. Tidak banyak esensi jiwa yang digunakan.
Itu jauh lebih rendah daripada misteri yang akan saya tunjukkan kepada Anda selanjutnya. Xiaoyan menjilati bibirnya yang kering, masih merasa sedikit enggan. Sayang sekali kekuatan jiwa saya terbuang sia-sia. Jiwa Kuseng menghela nafas, tetapi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan dan bertanya, "Hah, apa yang bergerak di dalam tubuh Anda?" "Hah?" Xiaoyan sedikit gemetar. Dia tidak menyangka bahwa jiwa Kuseng mampu merasakan getaran tiba-tiba roh Yu Jue lebih cepat darinya. Lagi pula itu memang kekuatan jiwa tingkat dunia. Ini sebenarnya roh hantu. Jiwa Kuseng tersentak, merasakan perasaan yang familiar dalam ingatan kuno, namun tidak begitu yakin. Hantu ini sangat kuat, sepertinya itu adalah aura roh hantu Kaisar Iblis. Namun roh hantu Kaisar Iblis seharusnya tidak selemah itu. Anda bisa merasakannya. Xiaoyan menatap jiwa Kuseng dengan tak percaya, kagum dengan kekuatan jiwa yang luar biasa dari jiwa itu. Senior sangat akrab dengan Kaisar Iblis tua. Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, kekuatan jiwa saya cukup mengesankan di benua Dodi saat itu. Jadi saya bisa menarik perhatian Kaisar Iblis dan berurusan dengannya. Jiwa Kuseng berkata dengan enteng. Baiklah, tidakkah Anda ingin memberitahu saya apa yang sedang terjadi dengan roh hantu milik Anda ini? Xiaoyan lalu dengan kesal menceritakan kepadanya bagaimana dia menerima hadiah dari Kaisar Iblis tua dan bagaimana dia telah menyerap sebagian roh hantu Yu Jue dan diturunkan derajatnya. Oh, jadi Anda adalah anggota klan iblis. Jiwa Kuseng mengangkat alisnya seperti pedang, menatap orang ini yang sama sekali tidak memiliki perasaan jahat, tampak sedikit bingung. Tidak, sebenarnya saya manusia. Bagaimana saya harus menjelaskannya kepada Anda? Xiaoyan menggaruk kepalanya, tidak tahu bagaimana menjelaskan fenomena yang sangat sulit dijelaskan ini. Sepertinya saya masih meremehkan Anda, anak kecil. Jiwa Kuseng tidak bertanya lebih jauh. Ekspresinya yang acuh tak acuh perlahan berubah menjadi indah. Dia menatap Xiaoyan dengan penuh arti. Jangan gugup, saya tidak ingin tahu rahasia Anda. Meskipun rahasia ini dapat menyebabkan gelombang besar di benua Dodi. Tapi apa hubungannya dengan saya? Namun keberadaan roh hantu ini di tubuh Anda telah memberi Anda berkah yang besar. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Setelah menunjukkan kepada Anda misteri alam di atas alam kaisar, saya dapat menyerahkan kekuatan jiwa saya yang tersisa kepada roh hantu Anda dan membantunya memulihkan kekuatannya, dan itu sama saja dengan membiarkannya menyimpannya untuk Anda terlebih dahulu. Jiwa Kuseng mengatakannya dengan tenang, tetapi Xiaoyan terus-menerus tergerak karena ini adalah pengabdian tanpa pamrih, dan Xiaoyan hendak mengatakan sesuatu, namun dihentikan dengan lembut oleh jiwa Kuseng. Setelah melirik dalam diam selama beberapa saat, jiwa Kuseng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tampak sedang dalam suasana hati yang sangat gembira. Bagaimanapun dia memiliki pencapaian yang sangat mendalam dalam kekuatan jiwa, dan bahkan fluktuasi jiwa yang paling kecil pun tidak dapat luput dari persepsinya. Sebelumnya, melalui mata Xiaoyan dia sudah mengerti bahwa Xiaoyan tidak berpura-pura atau berbohong. Mata adalah jendela psikologis seseorang. Menghadapi godaan besar, Xiaoyan pernah ragu-ragu dengan usahanya sendiri, dan ini cukup. Wah, senang sekali berdebat dengan Anda, dasar idiot. Di tempat terkutuk ini, saya hampir mati bosan. Hari ini akhirnya saya bisa bebas, jadi suasana hati saya sedang sangat baik. Ayolah anak kecil, berhentilah mengomel. Apa Anda siap? Setelah berbicara, jiwa Kuseng mengarahkan jarinya dan tubuh jiwa Xiaoyan menerobos udara dan mendarat di depan Kuseng. Pada saat ini, runa yang tak terhitung jumlahnya muncul di sisi jiwa itu. Tetapi sosoknya agak meredup. Senior, apakah Anda sudah memutuskan untuk pergi? Xiaoyan menatap jiwa Kuseng dalam diam dan mulutnya terasa sedikit masam. Bukankah Anda sedang berbicara omong kosong? Ini sudah dimulai. Jika Anda tidak segera memahaminya, itu akan sia-sia. Senyum di wajah jiwa Kuseng semakin lebar dan kilatan runa di sisinya menjadi lebih terang. Seperti bintang paling terang di langit,
dan kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya disuntikkan langsung ke Rune dari tubuhnya. Kekuatan jiwa yang sangat kuat. Tubuh Xiaoyan bergetar sedikit. Dia memahami tekad pihak lain dan berhenti bersikap sok. Dia membuka matanya dan menatap jiwa Gu Sheng, dan emosi di matanya dengan cepat berubah menjadi tekad. Seolah-olah merasa telah berbicara terlalu banyak, jiwa Gu Sheng berhenti berbicara omong kosong dengan Xiaoyan. Dia menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan aura Kaisar Do puncak bintang 8, sehingga awan tiba-tiba muncul di lautan kesadarannya, dan gelombang naik hingga ketinggian ribuan kaki, mendarat di rune di sisinya dengan suara berdentang. Kondensasi kekuatan jiwa sebenarnya bisa mencapai tingkat yang begitu kuat. Xiaoyan sangat terkejut. Saat melihat pemandangan ini, dia menatap momentum menakjubkan dari jiwa yang tersisa, dan sedikit linglung sejenak. Keterampilan ini tidak dapat dihentikan pada titik ini, jadi cepatlah dan pahami. Melihat Xiaoyan terganggu, jiwa yang tersisa itu sedikit mengernyit dan mengingatkannya dengan suara terkonsentrasi. Setiap kali tubuh tinggi itu menjadi lebih ilusif, sebuah rune ditambahkan. Dalam sekejap mata, jumlah rune di sekitar jiwa yang tersisa telah mencapai 999. Rune tersebut nyata dan tampaknya terbuat dari perak. Mereka melilingi jiwa yang tersisa dan dihubungkan oleh benang sutra yang tak terhitung jumlahnya, kemudian membentuk formasi misterius. Pada saat ini, jiwa Gu Sheng yang tersisa di tengah formasi telah berubah dari padat menjadi tembus cahaya dalam waktu singkat, dan ada tanda-tanda hilangnya sebagian pada bagian tepinya. Tubuh agung yang tadi memancarkan aura gigih dalam sekejap mata telah berubah menjadi kabut yang samar di lukisan pemandangan yang penuh percikan tinta. Hanya sepasang mata seperti bulan terang yang masih bersinar terang. Pada titik ini, anak panah sudah berada di tali busur dan harus diambil. Entah Xiaoyan bersedia atau tidak, dia tidak dapat lagi menghentikan pemberian jiwa yang tersisa. Xiaoyan terbangun, diam-diam menyeka air mata di sudut matanya, dan jiwa kecil itu membungkuk dalam 90 derajat di udara. Lalu perlahan-lahan merentangkan tangannya ke dua sisi, membuka hatinya dan menunggu langkah berikutnya dari jiwa yang tersisa tanpa keraguan. Kerutan di wajah jiwa yang tersisa itu dengan cepat menghilang berkat kerjasama Xiaoyan. Dia mengangguk sedikit, mendengus pelan dan menyuntikkan 999 rune ke tubuh jiwa Xiaoyan satu demi satu. Ketika rune terakhir memasuki tubuh sosok jiwa Xiaoyan, sosok jiwa itu diselimuti cahaya perak, seolah-olah ditutupi lapisan baju besi yang ditempa oleh cahaya bulan. Cahaya perak mengalir seperti merkuri, membungkus sosok jiwa Xiaoyan lapis demi lapis menjadi telur raksasa. Di inti informasi yang merupakan pusat di mana kekuatan jiwa Xiaoyan terkonsentrasi, garis-garis rune berwarna perak saling bersilangan dan terjalin, membentuk sosok jiwa pria yang lebih kecil. Pria kecil itu persis sama dengan sosok manusia yang telah diubah oleh jiwa sisa itu sebelumnya. Itu bagaikan versi miniatur halus dari figur manusia, dan tampak nyata. Xiaoyan menatap wajah pria kecil itu dengan tenang. Meskipun dia telah menerima segalanya dalam hatinya, dia tetap tidak dapat menahan perasaan sedikit sedih. Pria kecil itu dibangun dari jiwa yang tersisa dengan esensi jiwa. Dia sepenuhnya mengabaikan Xiaoyan. Kemudian sebuah Gu Sheng muncul di sampingnya, dan dia mulai memainkan sendiri saat bunyi Gu Sheng mulai terdengar. Saat alunan musik Gu Sheng dimainkan satu demi satu, warna perak pada tubuh sosok kecil itu berangsur-angsur menghilang dan menjadi bening seperti kristal. Xiaoyan terkejut saat mengetahui bahwa meskipun sosok kecil, meridian dan lautan jiwanya sama persis dengan orang sungguhan, seolah-olah dia adalah orang hidup yang sepenuhnya mempersembahkan dunia batinnya kepada Xiaoyan. Sungguh menakjubkan, Xiaoyan berseru. Sekarang bukan saatnya untuk penasaran. Batasi semua pikiran yang mengganggu dan amati dengan seksama operasi lautan kesadaran jiwa saya dan perubahan di lingkungan sekitar. Pada saat ini suara jiwa Gu Sheng tiba-tiba terdengar di telinga Xiaoyan.
Saya adalah asal mula jiwa saya, yaitu miniatur dari lelaki tua ini. Anda harus melihat dengan seksama apa perbedaan antara alam di atas alam kaisar dan alam kaisar. Bisa melihat sekilas keajaiban alam di atas alam kaisar. Bahkan seseorang setenang Xiaoyan pun terkejut saat mendengarnya. Matanya menjadi bersemangat. Dia tidak mau repot-repot bertanya terlalu banyak dan segera menyesuaikan mentalitasnya untuk menatap pria kecil itu. Tapi lautan jiwa kesadarannya benar-benar berbeda dari Xiaoyan. Jika lautan jiwa kesadaran Xiaoyan di puncak alam kaisar seluas dan tak terbatas seperti lautan, maka lautan jiwa kesadarannya bagaikan ladang minyak yang membeku selamanya, dalam dan tenang. Permukaan ladang minyak itu tenang dan sekilas tidak memiliki momentum yang bergejolak seperti lautan kesadaran Xiaoyan. Namun saat dia dengan hati-hati merasakan perbedaan konotasi antara keduanya, Xiaoyan menjadi semakin takut dan alisnya semakin berkerut. Dia tampaknya telah menyadari sesuatu, tetapi dia tidak dapat menjelaskannya untuk beberapa saat. Karena tidak ada bahaya, mengapa tidak mencobanya? Sambil menggetakkan giginya, Xiaoyan mendesak kekuatan jiwanya dan dengan ragu mendekati lautan jiwa kesadaran pria kecil itu. Pada saat ini, lautan jiwa kesadaran Xiaoyan adalah lautan, dan lelaki kecil itu adalah karang yang menonjol. Dilihat dari sudut pandang manapun, laut lebih mengejutkan. Di bawah deru angin laut yang bertiup kencang, deretan ombak besar menerjang maju dengan kekuatan yang mengerikan. Sekarang, yang harus dilakukan Xiaoyan adalah menciptakan gelombang untuk menguji kekuatan terumbu karang ini. Ombak yang bergulung-gulung menghantam karang, namun dalam sekejap mata, gelombang itu hancur berkeping-keping oleh karang. Berubah menjadi gelembung-gelembung kecil yang tak terhitung jumlahnya dan berhamburan kemana-mana. Kekuatan laki kecil yang menyerupai karang itu berada di luar dugaan Xiaoyan. Dia terkejut dan matanya terbelalak. Kemudian seluruh lautan kesadaran spiritual dipenuhi dengan desiran angin laut. 10 gelombang besar langsung membumbung tinggi ke angkasa, lalu menerjang ke arah lelaki kecil itu dengan kekuatan bagai gelombang pasang. Segera, 10 gelombang yang cukup kuat untuk menghancurkan dunia menghantam penjahat itu dengan keras. Tetapi hasilnya tragis. Lelaki kecil itu berdiri diam bagaikan gunung yang menjulang tinggi. Sementara ke-10 ombak, seperti sebelumnya, sekali lagi menghantam karang hingga berkeping-keping, berubah menjadi buih putih halus. Xiaoyan sangat jelas tentang kekuatan jiwa yang terkandung dalam 10 gelombang, tetapi meski begitu, itu masih tidak bisa menggoyahkan pria kecil itu sedikit pun. Jika 10 gelombang tidak berhasil, maka cobalah 100. Jika 100 gelombang tidak berhasil, maka cobalah 1000 gelombang. Dalam sekejap, mata Xiaoyan tampak menyemburkan api dan lautan kesadaran jiwa tak berujung yang sedang memandangnya tiba-tiba menjadi gelisah. Dalam sekejap mata, satu demi satu, ratusan ribu ombak berhamburan menghampiri lelaki kecil itu bagai pusaran angin. Akan tetapi, sekalipun ada ribuan ombak dan sekalipun ombak-ombak itu menghantam si lelaki kecil itu lapis demi lapis, ombak-ombak itu pada akhirnya tak mampu lolos dari nasib dihantam karang-karang dengan kejam. Setelah angin reda, karang itu masih berdiri tegak, dengan senyum yang masih tersisa di wajahnya, memandang ke arah laut biru dengan damai. Pada titik ini, Xiaoyan tidak dapat menahan perasaan sedikit patah semangat. Setelah cipratan air menyatu sempurna dengan lautan, dia perlahan-lahan memejamkan matanya, terus-menerus mengingat kejadian ajaib tadi, dan pikirannya mulai berpikir terus-menerus. Apakah ini perbedaan antara kuantitas dan kualitas? Tidak peduli seberapa kuat kuantitasnya, itu tetap saja kosong dan dangkal. Xiaoyan bergumam pada diri sendiri. Anda telah memahaminya dengan benar. Ini adalah perubahan kualitatif antara dua alam. Saat mencapai alam di atas alam kaisar, kekuatan jiwa dipadatkan tanpa henti dan menjadi setengah padat. Meskipun tampak jauh dari tak terbatas dan mengejutkan, udara di dalam ruangan mungkin tidak dapat dipadatkan menjadi semangkok air, dan ketebalan bumi tidak sebanding dengan ilusi langit.
Suara jiwa Kuseng tiba-tiba terdengar perlahan di telinga Xiaoyan. Perubahan ini adalah perubahan alami setelah Anda mencapai alam yang lebih tinggi. Saya hanya memberitahu Anda terlebih dahulu. Namun bagi orang-orang kuat di alam yang sama, selain keterampilan bertarung jiwa, kekuatan mereka ditentukan oleh jumlah kekuatan jiwa yang dapat dipadatkan oleh lautan jiwa kesadaran. Saya akan menunjukkan kuncinya nanti. Jadi begitu. Xiaoyan akhirnya mengerti. Seperti halnya langit biru yang terungkap setelah awan-awan menghilang. Wilayah di atas alam kaisar yang tampaknya di luar jangkauan tidak lagi menjadi ilusi bagi Xiaoyan. Dan tabir misteriusnya akhirnya terangkat. Pada saat ini, pria kecil itu tiba-tiba bergerak lagi dan lautan kesadarannya bergetar seperti riak. Sebelum Xiaoyan bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi, seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang. Selain pikirannya, bahkan kekuatan jiwanya tidak dapat bergerak sedikit pun. Ini adalah kendali alam kaisar, sama seperti memenjarakan pedang cahaya Kuseng sebelumnya, sama seperti pemadaman api jiwa Anda sebelumnya. Semuanya adalah perwujudan kemampuannya. Semakin kuat kendalinya, semakin murni kekuatan jiwa yang terkompresi. Jiwa Kuseng menjelaskan dengan lambat, dan nadanya terdengar sangat lelah. Kemampuan alam kaisar tidak lebih dari sekedar eksplorasi dan serangan yang jauh dari sebanding dengan kontrol. Tetapi tidak dapat menggambarkan kemampuan ini dengan kata-kata. Jadi Anda hanya dapat mengandalkan pemahaman Anda sendiri. Begitu kata-kata itu terucap, kekuatan jiwa di lautan kesadaran pria kecil itu mulai bergetar terus-menerus. Dan Xiaoyan mengalami misteri yang tak terlukiskan dalam pemenjaraan dan relaksasi yang berulang. Jadi begitulah. Semakin kuat kendalinya, semakin murni kekuatan jiwa yang terkompresi. Semakin murni kekuatan jiwanya, semakin cepat kendali yang dilakukan. Saat ini, waktu berlalu dengan cepat dan Xiaoyan masih tenggelam dalam misteri. Sepertinya kuncinya adalah pemahaman tentang kendali. Kendali adalah jenderal dan kekuatan jiwa adalah prajurit. Saya sedikit mengerti. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan senyum muncul di sudut mulutnya. Karena sedikit pencerahan muncul di hatinya. Bagaimanapun sedikit pencerahan ini seperti pohon muda yang ditanam di padang gurun yang tandus. Meskipun masih sangat muda, setelah bertunas ia memiliki harapan untuk tumbuh menjadi pohon yang tinggi. Tabir alam jiwa di atas kerajaan kaisar semakin tersingkap saat penjahat itu berdemonstrasi dengan sekuat tenaga. Tetapi di saat yang sama, jiwa yang tersisa semakin sedikit berbicara. Interval antara setiap ucapan menjadi semakin panjang dan kelelahan dalam nada bicaranya menjadi semakin intens. Meskipun Xiaoyan sangat tersentuh oleh ini, tapi dia tahu bahwa dia tidak dapat mengubah apapun. Satu-satunya cara yang bisa dia lakukan adalah memahami sebanyak mungkin untuk memenuhi bakat senior ini yang tak tertandingi. Apa itu kontrol? Bagaimana cara mengontrolnya? Pertanyaan ini menjadi masalah paling mendesak yang perlu dipikirkan Xiaoyan saat ini. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkannya dan meskipun dia sengaja memperlambat kecepatan demonstrasinya, tetap saja sulit bagi Xiaoyan untuk memahami esensinya mengingat kondisinya saat ini. Setelah beberapa saat tercerahkan, pintu yang tampaknya terbuka itu masih diselimuti asap. Xiaoyan kemudian menyadari betapa sulitnya kekuatan jiwa untuk merobos alam. Jika bukan karena bimbingan senior ini, saya tidak tahu berapa banyak usaha dan waktu yang diperlukan untuk melangkah ke ambang atas, apalagi terobosan. Saat ini Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Bibirnya mengerut semakin erat dan alisnya semakin dekat. Senior ini telah berusaha keras untuk membantunya, tetapi Xiaoyan masih tidak dapat memahami kuncinya. Pada saat ini, dia merasa sangat bersalah. Semakin dia menyalahkan diri sendiri, semakin bingung jadinya. Dan kepalanya pun semakin pusing. Pada saat ini, ketika Xiaoyan sedang dalam keadaan tidak sadar, dia tiba-tiba teringat akan kemampuan bertarung jiwanya Chang Kyong-han yang levelnya masih belum bisa dia pahami. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada kemiripan yang sangat mengejutkan antara keduanya. Apakah ini suatu kebetulan?
Atau keterampilan bertarung jiwa ini awalnya merupakan keterampilan bertarung di atas tingkat kaisar? Xuan terkejut dan merasa mulutnya sedikit kering. Menyingkirkan beberapa pikiran yang tidak perlu, Xuan mulai berpikir hati-hati dengan menggunakan Chang Kyong Han untuk memahami misteri pengendalian. Apakah mungkin untuk mencapai ambang alam pikiran lebih cepat? Memikirkan hal ini, Xuan langsung menjadi bersemangat. Sambil menyaksikan peragaan si lelaki kecil, dia membenamkan dirinya dalam dedikasi Chang Kyong Han. Di lautan kesadaran Xuan, kedua garis itu secara bertahap memanjang dari dua garis paralel yang tidak saling mengganggu di awal hingga sebuah persimpangan. Mula-mula ada yang sederhana, kemudian segera muncul baris kedua dan ketiga, dan seterusnya. Alis Xuan yang hampir menyatu akhirnya mengendur. Tepat ketika Xuan memfokuskan seluruh perhatiannya pada hal ini, kekuatan jiwanya yang tadinya penuh hingga ekstrim, benar-benar mulai terkompresi pelan. Meskipun perubahan ini sangat halus, namun terjadi secara perlahan dan pasti. Seiring berjalannya waktu, sosok pria kecil itu semakin redup, dan tubuh jiwa yang tersisa menjadi transparan seperti cahaya di udara. Meski begitu, mata cerah jiwa yang tersisa itu masih menatap Xuan yang tenggelam dalam pemahaman seperti biasa. Dan dia perlahan tersenyum. Dari senyumnya yang selembut angin musim semi, tidak sulit untuk melihat bahwa dia sangat puas dengan Xuan saat ini. Sungguh tekad yang kuat, sungguh pemahaman yang menakjubkan. Anak ini memiliki pemahaman yang sangat baik, jadi semua usaha saya tidak sia-sia. Jiwaku Seng bergumam, dan sekali lagi menatap kertas putih yang hendak menghilang di udara dengan penuh rasa rindu. Kemudian secercah harapan muncul di wajahnya. Guru, murid akan segera pergi mencari Anda. Waktu yang dihabiskan untuk berfokus pada satu hal selalu berlalu dengan cepat. Saat Xuan membuka matanya, pria kecil itu sudah lama pergi. Meskipun gelombang di lautan kesadaran masih bergelora, namun gelombang tersebut tidak lagi sekuat dulu dan lebih kokoh. Ombak berkilauan berkelebat dan laut dalam terasa tenang, dengan sedikit kesusahan seperti ladang minyak. Melihat permukaan laut yang jauh lebih rendah dari sebelumnya dan merasakan beberapa perubahan kualitatif di lautan kesadarannya, Xuan tahu bahwa dia akhirnya mengambil langkah kecil menuju ranah tingkat pikiran. Meskipun dia masih jauh dari alam tingkat pikiran yang sebenarnya, dia sudah melihat sekilas gerbang yang menjulang ke kejauhan. Dan dia yakin betul bahwa suatu hari dia akan berhasil melewati gerbang itu. Terima kasih senior. Xuan mendongak dan mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa syukur. Pada saat ini, jiwa seseorang tidak memperhatikan dengan seksama. Jiwa Kuseng di depannya hampir menyatu dengan langit biru di belakangnya dan hampir menghilang. Sehingga perasaan sedih yang kuat langsung bergejolak dari hati Xuan, dan air mata kristal mengalir dari matanya. Orang kuat tidak butuh air mata. Jiwa Kuseng menatap Xuan dengan tenang, dengan sedikit kesedihan dan keengganan. Di luar dugaan saya, Anda bisa mengerti begitu banyak, jadi Anda jauh lebih kuat dari saya saat itu. Jadi semua yang telah saya lakukan sepadan. Saya telah sendirian di dunia ini selama bertahun-tahun dan saya merasa sangat lelah. Tapi akhirnya saya bisa meninggalkan keraguan saya. Dan itu adalah kelegaan terbesar bagi saya. Jadi jangan bersedih. Pria sejati menumpahkan darah tetapi tidak air mata. Oleh karena itu, jangan tinggalkan saya kesan yang mengganggu di saat-saat terakhir ini. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.